Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya Ghafur Rathib untuk membahas gagasan dari Gordon Drayton and Genevieve Vos, yaitu The Learning Revolution atau revolusi belajar. Pertama, secara sekilas akan saya sampaikan siapa itu Gordon Drayton dan siapa itu Genevieve Vos. Gordon Drayton ini adalah seorang yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Dia merupakan penyiar sekaligus pemilik stasiun televisi. Sementara itu, Genevieve Vos adalah seseorang yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Dia ini merupakan akademisi yang meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan. Jadi perpaduan antara kedua ini adalah satu ahli komunikasi dan satu ahli akademisi, yang mana perpaduan mereka ini menghasilkan satu gagasan, yaitu The Learning Revolution atau revolusi belajar. Nah, akan saya sampaikan perkataan dari Genevieve Vos, yang mana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya seperti yang ada di slide ini, yaitu Anda belajar melalui apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda sentuh, apa yang Anda baui, apa yang Anda kecap, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda bayangkan, dan apa yang Anda intuisikan, dan apa yang Anda rasakan. Nah, kalau kita pahami ini dalam perkataan Genevieve Vos ada dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor non fisik. Di mana faktor fisiknya? Faktor fisiknya adalah panca indera, yaitu lihat, dengar, sentuh, bau, kecap, dan lakukan. Nah, kalau faktor non fisiknya ada membayangkan atau mengimajinasikan, lalu ada mengintuisikan atau memikirkan. Selanjutnya ada merasakan, seperti itu. Jadi belajar menurut Genevieve Vos adalah perpaduan antara faktor fisik dan faktor non fisik, seperti itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu apa itu learning revolution. Learning revolution itu adalah gagasan yang memberikan setiap peserta didik kebebasan untuk menuangkan pemikiran dan mengeksplorasi ide-ide maupun kemampuan mereka. Jadi di sini peserta didik itu diberikan ruang atau wadah untuk mengalami proses belajar sesuai dengan gaya belajar mereka dan kemampuan mereka sendiri. Nah, seperti kita tahu, gaya belajar ada tiga, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Nah, jadi learning revolution ini memberikan kebebasan untuk peserta didik menggunakan gaya belajarnya dan mengeksplorasi ide-ide terkait kemampuan mereka. Berupa apa? Learning revolution itu berupa sebuah bentuk pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, cepat, dan tepat. Mengapa demikian? Karena kita tahu belajar dengan situasi yang menyenangkan itu akan membuat siswa dapat dengan mudah untuk memahami materi yang tengah disampaikan. Nah, ini berlaku hukum sebab akibat. Jika pembelajaran disajikan dengan menyenangkan, materi akan mudah dipahami oleh peserta didik. Namun sebaliknya, jika materi disajikan dengan membosankan atau menggunakan metode itu saja, materi yang dipahami oleh peserta didik tidak akan sebanding saat guru menyampaikannya dengan suasana yang menyenangkan, mengasihkan. Nah, suasana yang menyenangkan dan mengasihkan itu akan berefek atau berdampak pada semangat dan motivasi belajar mereka yang akan meningkat. Seperti itu pengertian dari learning revolution.
Selanjutnya kita membahas terkait apa saja sih prinsip dari learning revolution itu. Menurut saya hal ini perlu kita pahami dengan seksama. Yang pertama ada belajar itu efektif jika dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. Nah, pada prinsip pokok pertama ini, kondisi belajar itu menyenangkan dan akan berdampak pada meningkatnya daya tarik siswa terhadap materi yang tengah guru sampaikan. Karena otak akan sulit menyimpan semua hal, terutama pelajaran yang membosankan. Berbeda halnya dengan materi yang guru ajarkan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Tentu hal itu dapat dengan mudah diterima oleh otak, dalam hal ini otak dari peserta didik. Selanjutnya, pada prinsip yang kedua, belajar secara mandiri sebagai kunci utama dalam belajar. Mengapa demikian? Karena dengan belajar mandiri, seseorang, dalam hal ini adalah peserta didik, akan mampu mengeksplor kompetensi yang ada pada dirinya secara optimal. Nah, dalam kata lain, kalau peserta itu belajar secara mandiri, dia akan tahu di mana kekurangannya dan akan tahu di mana kelebihannya. Kalau seperti itu, bagaimana tindak lanjutnya? Kalau kekurangannya mungkin bisa ditutupi dengan kelebihannya. Nah, kalau peserta didik sudah tahu kelebihannya, seharusnya tinggal memoles sedikit demi sedikit dan meningkatkan kemampuan belajarnya. Yang ketiga, memahami berbagai perbedaan gaya belajar setiap peserta didik dan mendayagunakan fungsi otak secara maksimal. Pada prinsip yang ketiga ini, menekankan pada efektivitas pembelajaran yang akan meningkat apabila disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki masing-masing peserta didik. Karena apa? Karena akan memaksimalkan fungsi otak secara optimal. Hal itu juga merupakan korelasi dari penjelasan saya sebelumnya, dan juga ini merupakan tantangan setiap lembaga pendidikan untuk merancang kurikulum yang memungkinkan setiap siswa diuji menemukan gaya belajar mereka masing-masing. Atau kalau peserta didik sudah mengetahui gaya belajarnya, bisa melatih para guru untuk dapat mengidentifikasi gaya belajar setiap peserta didik. Nah, apabila hal itu dapat ditingkatkan atau dapat dilakukan, maka hasil belajar siswa itu dapat meningkat juga. Nah, yang keempat ini juga merupakan korelasi dari nomor 3, diperlukannya kurikulum yang dapat meningkatkan semangat belajar secara menyenangkan. Nah, kalau kita tahu kan kurikulum itu sebagai patokan, sebagai acuan bagaimana kita mau bertindak. Kurikulum diimplementasikan mungkin dalam standar kompetensi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan dalam lingkup yang lebih kecil yaitu rancangan program pembelajaran. Nah, apabila suatu kurikulum itu dirancang dengan sangat baik serta memprioritaskan proses belajar yang kondusif dan menyenangkan, tentu saja tujuan pembelajaran itu akan mudah dicapai. Nah, sebelumnya kan dalam pelajaran diperlukan suatu kurikulum. Jadi kalau sebelumnya kurikulum itu memang orientasinya itu membuat suasana senang dalam pembelajaran, itu akan lebih memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nomor 5 dari prinsip learning revolution ada pentingnya pendidikan prasekolah dan orang tua sebagai guru yang pertama kali menanamkan pendidikan. Nah, dalam hal ini pendidikan prasekolah itu pendidikan informal.
yang mana merupakan pendidikan di mana peran orang tua itu sangat dibutuhkan, karena orang tua itu akan menjadi pendidik atau seorang guru bagi anak-anaknya dalam memberikan dasar-dasar nilai moral, juga bisa nilai agama yang akan berguna bagi anaknya. Nah, di sini memang urgent atau vital peran dari orang tua memberikan pendidikan nilai, memberikan dasar dari nilai moral dan sekaligus nilai agama. Mana itu merupakan dari peserta didik yang akan dibawa ke pendidikan formal atau sekolah itu. Selanjutnya kita belajar atau membahas paradigma learning revolution atau revolusi belajar. Yang pertama yaitu setiap orang itu adalah guru sekaligus murid. Nah, untuk pertama kalinya anak-anak itu mengambil alih posisi dalam menentukan relevansi komunikasi. Kalau kita tahu beberapa gaya belajar yang konvensional itu memang disajikan dengan teacher centris atau berpusat pada guru. Nah, kalau learning revolution bisa jadi pembelajaran itu bisa student centris. Tentunya juga dengan bimbingan guru, tidak sepenuhnya mereka yang menjalankan. Nah, ini juga merupakan hal baik yang diusung oleh Gordon Dryden dan Janet E. Vos. Yang kedua, belajar itu akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Hal ini juga kita bahas ya dalam slide sebelumnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang baik, yang mana maka anak yang berasal dari keluarga miskin sekalipun akan berkembang dalam proses belajar mandiri. Nah, kalau kita tahu gaya belajar yang sebelum-sebelumnya atau yang konvensional, yang berkembang adalah mereka-mereka yang memang secara ekonomi memang tinggi atau berkecukupan, karena mereka ekonominya ditingkatkan atau digunakan untuk mungkin membeli teknologi terkini yang menyangkut paut dengan pembelajaran. Nah, kalau dalam learning revolution ini, keluarga atau anak yang berasal dari keluarga miskin sekalipun itu dapat berkembang juga dalam proses belajar mandiri. Jadi memang tidak terlalu memperhatikan strata ekonomi dalam learning revolution. Nah, yang selanjutnya yaitu saat terbaik untuk mengembangkan kemampuan belajar adalah sebelum masuk sekolah. Karena apa? Sebagian jalur penting di otak itu dibentuk pada tahun-tahun awal tersebut. Kalau kita tahu itu biasanya ada libur semester. Setelah libur semester itu kan masuk. Nah, itu pintar-pintarnya pihak sekolah atau guru untuk memanage bagaimana gaya berpikir mereka itu tidak ke liburan lagi. Jadi memasuki ajaran baru mereka harus fokus. Tentunya juga dihadirkan dalam suasana yang menyenangkan. Paradigma yang selanjutnya yaitu guru yang cemerlang itu dapat mengajar jutaan orang melalui elektronik alternatif. Nah, tentunya pada poin ini sedang berkembang pada beberapa bulan terakhir, karena kondisi pandemi COVID-19 memang tidak memperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka, dan alternatifnya yaitu pembelajaran melalui daring atau dalam jaringan. Mungkin ada teknis saya contohkan, guru bisa meng-share mungkin kepada anak-anaknya, begini nak cara orang sholat tasbih seperti ini, silakan ditonton linknya. Nah, linknya ada di YouTube, anak-anak disuruh memperhatikan. Nah, setelah itu pembelajaran akan berlangsung, interaksi akan berlangsung di situ. Tidak hanya beberapa anak saja yang akan merasakan pembelajaran daring itu, namun melalui link tadi bisa jadi link yang didapat oleh anak-anak tadi di-share. Mungkin dalam lingkup kecil nih,
keluarganya. Jadi keluarganya bisa tahu bagaimana sih sholat tasbih, lalu berkembang ke tetangganya, berkembang ke daerah-daerahnya seperti itu. Kan di sini secara tidak langsung itu guru mengajar jutaan orang seperti itu. Nah, paradigma selanjutnya yaitu orang dapat belajar dengan baik ketika mereka mau belajar, bukan pada usia yang ditentukan orang lain. Nah, jadi pada learning revolution ini mereka boleh belajar ketika mereka mau belajar dan tidak ditentukan batasan usianya seperti itu. Jadi learning revolution ini memang fleksibel untuk semua kalangan umur. Nah, selanjutnya seperti yang tadi, bahkan kalangan tak mampu dapat juga memanfaatkan teknologi kalangan yang bervisi jauh ke depan. Jadi menghilangkan secara penuh strata ekonomi dan mengoptimalkan kemampuan secara mandiri. Jadi bersaing secara sehat. Nah, selanjutnya informasi yang sekompleks atau sebanyak apapun akan mudah diserap ketika siswa itu benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, seperti kita tahu, siswa ini kan merupakan objek, dan juga siswa ini tidak melulu harus dipahami sebagai objek. Mereka juga bisa berperan sebagai subjek dalam kelas. Seperti itu. Jadi kalau pembelajaran itu melibatkan siswa secara penuh, secara komprehensif, pembelajaran itu akan mudah diterima, yang mana pembelajaran itu menghasilkan beberapa informasi, beberapa catatan yang akan diingat oleh peserta didik. Beberapa informasi yang banyak tadi, kalau siswa itu memang benar-benar diajak dalam proses pembelajaran, ada interaksi di dalamnya antara pengajar dengan guru, itu memudahkan peserta didik dalam memahami materi atau menyerap informasi. Selanjutnya, kecerdasan dapat berkembang di lingkungan yang tepat. Nah, kita tahu mungkin peserta didik ada yang katakanlah pintar menghafal, dia akan berkembang dalam lingkungan yang memang banyak orang-orang yang menghafal di dalam sana. Lalu ada peserta didik yang pintar menulis Arab secara bagus. Nah, dia akan juga berkembang di area di mana ada siswa lain yang memiliki tulisan Arab bagus. Nah, yang selanjutnya yaitu teknologi belajar interaktif menyediakan beberapa kesempatan bisnis terbaik di dunia. Pembelajaran yang learning revolution ini juga merupakan suatu lapangan pekerjaan atau ladang usaha bagi mereka ahli ilmu dan teknologi untuk menyediakan katakanlah aplikasi atau platform yang digunakan sebagai media belajar. Nah, selanjutnya dapat kita pahami yaitu gaya belajar itu seperti sidik jari, berbeda dengan yang lainnya dan unik. Nah, kalau kita pahami sidik jari kan ya memang berbeda, dan juga setiap sidik jari itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, sekolah atau pengajar dalam hal khusus itu guru tidak boleh mendoktrin kamu jangan menggunakan metode ini, kamu tidak seragam dengan yang lainnya. Sebaliknya, sekolah itu harus bisa melayani gaya belajar setiap anak, tentunya dengan teknis yang berbeda. Mungkin dalam kelas secara umum dilakukanlah satu metode pembelajaran. Nah, setelah itu guru bisa menawarkan bagi kamu atau anak-anak yang mungkin belajarnya seperti ini, ikuti kelas tambahan saya seperti itu, dengan tentunya metode yang berbeda.
Selanjutnya menggunakan dunia nyata sebagai kelas. Yang ini orientasinya yaitu mempelajari dan melakukan. Nah, menggunakan dunia kehidupan sehari-hari sebagai kelas. Nah, ini membawa problematika kehidupan di dalam kelas. Itu akan meningkatkan atau merangsang tingkat berpikir kritis dari setiap siswa. Menanti orientasinya itu mereka mempelajari, mengamati bagaimana problematika yang ada di kehidupan sehari-hari, lalu mereka bisa melakukannya. Selanjutnya, game yang ada di komputer dapat mengubah berbagai aspek dalam belajar. Nah, tentunya kalau guru itu bisa menyikapi permainan atau game yang ada di komputer secara baik, itu dapat mengubah cara pandang siswa. Namun sebaliknya, kalau guru atau pengajar itu menyikapi game yang ada di komputer itu kurang baik dan mendoktrin mereka sampai mereka tertekan secara psikologis, itu akan membuat mereka enggan belajar lagi. Tentunya itu akan berakibat fatal. Selanjutnya kita membahas langkah yang diberikan oleh Gordon Drayton dan Janet Voss yang dapat kita ambil dalam Learning Revolution. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengambil pelajaran dari dunia olahraga. Ada beberapa pelajaran dari dunia olahraga yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu semua olahragawan itu berprestasi dan mempunyai mimpi. Yang kedua, semuanya itu memiliki tujuan yang spesifik. Ada yang mungkin mengejar, kalau katakanlah dalam sepak bola, mengejar top skor atau umpan terbaik atau assist terbaik. Nah, jadi mereka mempunyai target yang jelas. Setiap olahragawan itu yang berprestasi menggabungkan kekuatan pikiran, tubuh, dan tindakan. Jadi ada aspek fisik dan aspek non fisik yang sebagaimana ada di slide kutipan Janet Voss tadi. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu memberanikan diri untuk bermimpi dan bayangkan masa depan. Tanamkan atau ajarkan kepada peserta didik bahwa semua hal itu mungkin dan benar-benar akan terjadi sesuai dengan mimpi yang kita bayangkan. Jadi buat mereka mempunyai positive thinking atau pikiran yang positif terkait bayangan masa depan mereka. Setelah itu langkah selanjutnya menentukan tujuan spesifik dan tenggang waktu. Nah, mungkin bisa kita tanyakan kepada peserta didik, sebenarnya apa sih yang akan kalian pelajari? Nah, setelah itu apa sih kamu ingin mempelajarinya? Setelah itu, kalau sudah mempunyai tujuan tertentu, membagi tujuan itu menjadi langkah-langkah kecil yang sudah dilakukan, lalu menentukan tenggang waktu yang benar-benar real untuk setiap langkah, sehingga peserta didik itu dapat memprediksi keberhasilannya sejak awal. Jadi membagi waktu untuk setiap langkah-langkah kecil dari tujuan peserta didik tadi. Kalau tujuannya tadi dia ingin menghafal katakanlah doa-doa sehari-hari, jadi dia harus membagi waktunya. Jam sekian saya harus menghafal, jam sekian saya harus belajar, jam sekian saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, jam sekian saya harus bermain, istirahat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan pemandu yang antusias, dalam kata lain yang bersemangat. Kalau peserta didik atau anak bisa menemukan pemandu atau tutor yang memiliki semangat tinggi, itu akan memberikan suatu pandangan bagi anak itu bahwa dia memang benar-benar merasa diperhatikan. Pemandunya saja jelas, katakanlah kalau pemandunya saja
semangat, aku harus juga bisa semangat seperti dia. Jadi ada cerminan. Yang selanjutnya yaitu memulai dengan gambaran yang menyeluruh. Nah, seperti ini langkah yang disarankan oleh Gordon dan Janet Foss. Belajarlah dari bermain puzzle. Jika kita menyusun 10.000 bagian dari puzzle besar satu demi satu, maka akan dibutuhkan beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Namun, kalau memulai dengan melihat gambar secara keseluruhan kemasannya, maka kita akan langsung tahu apa yang kita bangun. Lalu akan sangat mudah bagi kita untuk menempatkan bagian-bagian yang akan kita bangun. Langkah yang harus diambil dalam hal ini adalah memberikan isi materi secara global terlebih dahulu, yaitu secara umum terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah peserta didik mempunyai gambaran materi secara global, barulah dijabarkan beberapa bagian-bagiannya. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu memulai dengan bertanya. Kalimat bertanya yang terbaik yaitu yang sederhana-sederhana saja, yaitu 5W1H. Dan seperti ajaran dari Dryden dan Foss, yaitu jangan ragu-ragu untuk bertanya. Seperti itu. Misalkan kita memanfaatkan HP yang ada internetnya dan mudah untuk mengakses informasi. Kalau hal tersebut sulit untuk dipahami, langkah yang paling tepat adalah pergi ke perpustakaan untuk mencari jawaban melalui buku. Singkatnya, bisa dijadikan pertanyaan sebagai kebiasaan. Hal yang paling mudah yang versi lain dapat mencari informasi mungkin di beberapa media, yaitu di koran, televisi, radio, dan sebagainya. Itu selanjutnya mencari prinsip utama. Dalam pendidikan, prinsip utamanya itu adalah orang dapat belajar paling baik dalam bidang yang ia minati. Mereka dapat belajar dengan menggunakan seluruh indera dengan lebih maksimal. Nah, cara termudah untuk mencari prinsip utama ini yaitu masih ada korelasinya dalam hal sebelumnya, yaitu bertanya. Selanjutnya, kita bisa menemukan 3 buku terbaik yang ditulis oleh praktisi handal. Nah, dalam hal ini Dryden dan Foss melihat bahwa banyak buku teks pelajaran itu tidak begitu lugas dalam menjelaskan dan membahas secara mendalam tentang sesuatu yang dipelajari. Karena itulah beliau-beliau itu menyarankan untuk mencari 3 buku terbaik atau 3 buku sumber lainnya, sehingga akan memberikan solusi yang baik bagi proses belajar. Selanjutnya yaitu membaca secara efisien. Mungkin bisa diawali dengan pertanyaan pancingan, mengapa saya membaca buku ini? Apa yang ingin saya temukan? Informasi baru apa yang ingin saya pelajari? Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu memperkuat dengan gambar dan suara. Nah, mengapa gambar dan suara? Karena ada siswa yang mungkin ahli di gambar saja, yaitu di visual saja. Lalu mengapa dengan suara? Ada siswa yang ahli di auditori saja. Jadi mungkin ada bisa diberlakukan versi suara, bisa diberlakukan versi gambar saja, atau gabungan antara keduanya. Salah satu contoh bagi orang yang memiliki gaya belajar visual dengan adanya alat bantu gambar seperti video dan alat multimedia yang lain seperti proyektor yang memunculkan gambar tertentu, itu akan sangat membantu dan mempercepat proses belajar, dan harapannya juga menghilangkan kejenuhan dalam belajar. Langkah selanjutnya yaitu belajar melalui praktik. Dalam hal ini pendidikan tidak
akan efektif jika memisahkan antara teori dan praktek. Sebab usaha belajar adalah usaha yang dilakukan dengan berbagai indera. Katakanlah mempelajari bahasa Arab, mencoba untuk menanamkan informasi yang didapat melalui indera selain pendengaran. Tentu hasilnya tidak maksimal. Praktik hadir dan akan menimbulkan gerak, sedangkan gerak manusia itu menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh mengekspresikan. Itu akan membantu siswa dalam belajar. Maka selanjutnya adalah menggambar peta pikiran peserta didik sebagai ganti catatan linier. Dalam sekolah konvensional atau gaya konvensional, beberapa siswa itu mencatat secara biasa, secara kolom dan baris berbaris. Efeknya, otak manusia atau otak anak itu akan menyimpan informasi seperti itu juga, bahkan secara berurutan. Tapi hal lain, kalau digambarkan dengan peta pikiran yang merupakan akar pohon yang bercabang-cabang, itu akan membantu otak memahami informasi dan mempercepat proses belajar. Selanjutnya yaitu membuat kondisi rileks, mempelajari beberapa kondisi secara waspada pada waktu rileks. Karena apa? Otak kita akan dapat menyerap informasi dengan baik. Angka selanjutnya adalah terus melakukan dan melakukan. Karena setiap sesuatu yang dipelajari harus dilatih secara seksama dan berkelanjutan, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak dilakukan dengan latihan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu meninjau ulang dan merenungkan apa yang kurang dan apa yang diperbaiki. Selanjutnya menggunakan alat bantu sebagai cantolan memori. Contohnya kita menggunakan gambar Ka'bah untuk memudahkan peserta didik memahami materi tawaf. Nah, itu juga merupakan langkah yang dapat diambil. Selanjutnya kita dapat menikmati berbagai permainan, yaitu menghadirkan pelajaran dalam bentuk permainan sangatlah perlu dilakukan. Agar apa? Agar kesan terhadap belajar itu tidak lagi membosankan. Karena dalam pendidikan modern, kedua kutub atau kedua sisi antara belajar dan bermain itu harus dapat disatukan, sehingga menghasilkan proses belajar yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita juga perlu mengajari orang lain. Keuntungannya, selain dapat mengamalkan pelajaran yang baru kita dapat, maka akan timbul interaksi sosial yang baik antara individu dalam mengembangkan wawasan keilmuannya. Akan timbul suatu dialek, akan timbul suatu musyawarah dalam hal tersebut kalau dia berinteraksi dengan orang lain. Setelah itu, mengikuti kursus sistem belajar cepat. Nah, menurut Gordon, cara yang terbaik untuk mempelajari seluruh prinsip ini adalah dengan mengikuti kursus sistem belajar cepat yang jelas dan spesifik. Gunanya apa? Belajar cepat gunanya untuk memperkaya teknik-teknik belajar dengan lebih baik dalam waktu yang singkat. Seperti itu. Jadi itu tadi langkah yang dapat dipahami dalam learning revolution.
Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.